Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni dengan NIM 22531150. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor penghambat kolaborasi. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menyampaikan ide-ide dan keahlian masing-masing secara efektif. Nah, pada saat berkolaborasi artinya kita bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan ide-ide, terus tuh kemampuan-kemampuan yang pada bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya mari kita bahas faktor penghambat kolaborasi. Baiklah, yang pertama yaitu ada perbedaan sudut pandang. Pada saat kita berkolaborasi, artinya kita akan mencapai tujuan, yang mana tujuan itu sudah diketahui akan kemana arahnya. Nah, dengan adanya perbedaan sudut pandang, ini akan menghambat kita untuk berkolaborasi. Misalkan, si pihak A, dia bersikukuh untuk pada pendapatnya. Terus yang pihak B juga bersikukuh tentang pendapatnya sendiri. Jadi memiliki sudut pandang yang berbeda itu akan menghambat kolaborasi kita sehingga kita tidak akan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kurangnya komunikasi yang efektif. Di dalam kolaborasi, komunikasi sangat dipentingkan, sangat-sangat penting, di mana kita akan mencurahkan ide-ide kita, kemampuan kita, keahlian kita pada bidang yang akan kita kerjakan untuk mencapai sebuah tujuan. Jikalau kita tidak bisa berkomunikasi secara baik, maka itu akan menghambat kita berkolaborasi dan tidak akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga, yaitu perbedaan komitmen dan tingkat kepedulian. Pada saat kita berkolaborasi, kita akan mencapai sebuah tujuan, artinya kita harus berkomitmen, satu jalan, satu tujuan untuk mencapai hasil yang bagus. Apabila kita memiliki perbedaan komitmen dan tingkat kepedulian, maka semua itu tidak akan berjalan dengan lancar. Bahwa kepedulian adalah sebagian jalan bagi kita untuk mencapai sebuah tujuan. Karena apabila kita tidak peduli dengan ide orang lain atau dengan masukan orang lain, maka di situ semuanya akan pecah, tidak akan satu. Jadi kita tidak akan bisa mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Yang keempat, yaitu kurangnya keterampilan sosial dan kolaboratif. Bagaimana kita mau berkolaborasi sedangkan kita saja tidak mampu dan tidak bisa untuk berkolaborasi dengan orang lain? Kolaborasi tadi adalah bekerja sama. Nah, bagaimana kita akan mencapai tujuan bahwa kita saja tidak bisa ini bekerja sama dengan orang lain? Jadi, kurangnya keterampilan sosial atau kolaboratif ini tadi bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan bersama. Pada saat kita berkolaborasi, artinya kita bekerja sama. Artinya kita bekerja dengan orang lain, berarti tingkat sosial kita harus dikembangkan lagi. Yang kelima, yaitu perbedaan latar belakang dan gaya belajar. Tanpa kita sadari, gaya belajar dan latar belakang kita itu sangat berpengaruh dalam berkolaborasi. Karena setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, di mana kita harus mensinkronkan atau kita harus beradaptasi gaya belajar kita dengan gaya belajar orang lain dalam berkolaborasi. Karena kolaborasi tadi adalah bekerja sama. Ingat, kolaborasi adalah bekerja sama, bukan kerja sendiri. Yang terakhir yaitu manajemen waktu yang buruk. Ketika kita berkolaborasi, artinya kita harus menyesuaikan jadwal, kita harus menyelaraskan pikiran kita agar semuanya berjalan dengan lancar. Apabila kita mempunyai manajemen waktu yang buruk, artinya kolaborasi ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Misalkan kita janjian dengan rekan-rekan kita pada waktu yang telah ditentukan, tapi kita molor, kita tidak datang tepat waktu, itu dapat menjadi penghambat kita berpikir secara jernih dan mengembangkan ide-ide yang semestinya terhambat karena kita memiliki manajemen waktu yang buruk. Nah, tadi kan sudah banyak dengar kalau kolaborasi itu bekerja sama. Tapi, kolaborasi dengan bekerja sama itu memiliki perbedaan, walaupun perbedaannya itu sangat tipis. Kolaborasi itu dikerjakan dengan dua pihak atau lebih, di mana semuanya itu kita mengembangkan ide atau mencapai tujuan yang diinginkan tanpa membaginya dalam kelompok-kelompok.
kecuali bekerja sama. Bekerja sama itu misalkan kita dalam mencapai sebuah tujuan, kita dibagikan per bidang. Misalkan si A kemampuannya apa, dia hanya fokus pada kemampuannya saja. Begitupun si B, misalkan dia fokus pada kemampuannya sendiri. Nah, berarti kolaborasi dengan bekerja sama itu sedikit berbeda, walaupun perbedaannya setipis tisu. Ingat teman-teman, kolaborasi adalah bekerja sama, tetapi bekerja sama belum tentu kolaborasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.